kelas yang akan diajarkan. Untuk bagian bobot ini Bapak Ibu cukup sekali saja klik, kemudian masukkan bobot nilainya. Misalkan sumatifnya berapa persen dengan sumatif akhir semesternya berapa persen. Kalau dulu kan penilaian harian dengan semesternya. Oke. Untuk di sumatif misalkan berapa Pak? Ya, kalau 7525. Nah, di sini kita bisa pakai angka besar, angka kecil. Misalkan sampel saja 64 misalkan. 6 dengan 4 itu 55%, sorry. 60% dan 40% jadinya. Nah, kalau tadi pakai angka besar misalkan 75 dengan 25. Intinya semua jadinya totalnya adalah 100%. Jadi kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik simpan. Oke. Kalau sudah tidak perlu dibuka-buka lagi kembali. Nah, kecuali ada perubahan, tinggal diedit. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, di bagian nama kelas ini ada silang merah. Artinya silang merah ini pengisian datanya belum selesai dilakukan. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan dan mengklik kirim, maka di sini akan tercentang hijau. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan perubahan pada bobotnya, kita masuk di bagian penilaian. Ya, simpan, klik simpan. Ya, pada bagian penilaian ini adalah kurmer. Ya, kalau yang K13 kan masih memasukkan nilai KKM-nya. Nah, yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu, yang pertama adalah memasukkan nilai sumatifnya. Sumatifnya misalkan kita klik di sini, kemudian klik tambah. Di sini ada Bapak Ibu ada dua pilihan ya. Yang pertama bisa tambah secara manual langsung di aplikasi, atau bisa nanti setelah semua nilai kita sudah selesai input, kita upload by Excel-nya. Bisa pakai Excel-nya, bisa pakai manual di sini. Tapi kan sudah full online, kayaknya sudah bisa kita langsung masuk di sini Bapak Ibu. Ya, misalkan saya ingin menambahkan nilai mapel matematika ini. Saya masukkan di sini adalah angka Bapak Ibu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini klik 1. Kemudian ringkasan TP atau lingkup materinya atau judulnya. Tapi tentu Bapak Ibu di sini agar sinkron nilai siswa kita dengan deskripsi yang akan kita hasilkan di rapornya, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk memasukkan KKO-nya, kata kerja operasionalnya di sana. Tujuan pembelajaran. Atau bisa juga materinya. Kalau matematika materinya apa ya? Aljabar. Saya contohkan Bapak Ibu. KKO-nya misalkan memahami operasi aljabar. Oke. Sampai di sini, tidak perlu panjang-panjang. Biar nanti kertasnya tidak banyak kepake. Ini contoh saja. Nah, untuk nilai batas ketercapaiannya itu dari gurunya sendiri. Misalkan nilainya untuk matematika adalah 75. Maka di sini secara otomatis interval ini Bapak Ibu akan memberikan keterangan. Misalkan karena kita mengisi 75, maka rentan antara 0 sampai 74 itu dia belum tercapai. Kalau 75 sampai 82 cukup baik dan sangat baik. Terusnya. Kalau mau dirubah Bapak Ibu, misalkan saya tulis 80. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Ini langsung otomatis berubah. 75. Oke. Untuk pengisiannya, dalam hal Bapak Ibu misalkan nilai siswa kita di sumatif 1 ini rata-rata
nilainya adalah 80. Di bagian atas ini Bapak Ibu, supaya tidak capek mengerjakannya satu persatu, Bapak Ibu tinggal ketik 80 di sini, maka semua nilai siswa kita menjadi 80. Contoh. Ya. Kalau nilai konsisten ya. Ya. Misalkan ternyata Bapak Ibu lupa mengerjakan dan besok sudah terima rapor. Ya, tapi ini dimanfaatkan dengan sebijak mungkin. Jangan sampai ada yang dirugikan siswa kita. Harusnya misalkan dia nilainya 90, ternyata karena guru-guru sudah didesak sama kepala madrasah, misalkan besok sudah harus selesai. Nah, yang terjadi apa? 80 simpan, 80 simpan, 80 simpan. Ternyata ada siswa kita yang nilainya mungkin ya 90, 95. Oke. Tapi manual bisa ya, Manual bisa, Pak. Nah, misalkan di sini kan 80 rata-ratanya, tadi kan contohnya saja rata-rata 80-an. Saya mau masukkan misalkan siswa atas nama Anugrah. Atau yang paling pertama, biar gampang sebentar cetak rapornya Bapak Ibu. Kita lihat deskripsinya bagaimana. Misalkan tadi kan 75. Ya, batas ketercapaiannya. Saya kasih nilai di sini adalah 65. 65, maka di sini akan terlihat belum tercapai. Kalau sudah Bapak Ibu bisa klik simpan. Ya. Siswa yang kedua saya tuliskan cukup tadi. Saya tulis di sini 84 baik, dan yang siswa yang ketiga adalah 95. Sangat baik. Oke. Kalau sudah silakan klik simpan. Oke. Sumatif 1 sudah. Sekarang sumatif 2. Tinggal klik tambah lagi. Oke, TPG 2. Kemudian lingkup materinya. Apa lagi? Oke. Untuk bagian ringkasan Bapak Ibu, ini jadi catatan penting juga. Jangan menuliskan huruf besar di awal. Karena kan nanti dia di deskripsi itu nanti agak kelihatan rancu ketika deskripsinya dia menjelaskan Ananda ini sudah mampu, ternyata di depannya huruf besar mendeskripsikan. Nah, atau pakai huruf besar semua. Jangan. Kita pakai huruf kecil saja semua. Kecuali memang ada kalimat yang mengharuskan dia huruf besar. Oke. Kita lanjutkan. Nilai batasnya adalah 75 lagi ke 76, naik. Untuk siswa yang kedua tadi kan, siswa pertama tadi kan dia belum tercapai. Coba kita ambil nilai yang di TP2-nya, nilainya 93. Sangat baik. Kemudian yang lainnya kita samakan. Oke, misalkan masih mau pakai 80. Ini 93. Oke, sudah. Jadi sebentar kita akan lihat siswa kita yang nomor 1 yang jadi sampel, kira-kira deskripsinya bagaimana nanti ketika ada siswa yang nilainya terlampau sangat baik dan yang satunya sangat rendah. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, sebagai administrasinya Bapak Ibu, khawatirnya untuk jaga-jaga saja. Khawatirnya ada nanti trouble, maka Bapak Ibu bisa mengklik ekspor untuk mendownload nilai yang kita sudah isi tadi. Oke. Ya, itu kita sudah download untuk nilainya.
Kalau untuk yang Excelnya Bapak Ibu, apa perlu dijelaskan juga? Perlu ya? Oke. Pada bagian upload Bapak Ibu, saya ulangi. Pada bagian upload, silahkan klik upload, kemudian template Excelnya. Ya, klik template Excel. Nah, ini kita simpan dulu. Template nilai sumatif. Ya, untuk Excelnya seperti ini Bapak Ibu. Tampilan Excelnya juga cukup mudah sebenarnya. Di sini disiapkan beberapa sheet untuk sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 dan seterusnya. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu yang kolom-kolom kosong ini, di sini bisa kita ambil ini, klik arah panahnya, misalkan sumatif 1 sesuai dengan nama sheetnya, sum 1, sum 2, sum 3 dan seterusnya. Kemudian untuk materi sama Bapak Ibu, untuk petunjuk pengisiannya, misalkan masukkan dulu KKO nya, kerja operasional, kemudian masukkan materinya apa, lingkup materinya, bisa judulnya, bisa spesifik ke materinya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung masukkan nilainya satu persatu di sini. Kalau tadi kan sumatif 1, 2 ya. Nah, ini sumatif 3 misalkan. Kita coba ambil yang sumatif 3-nya. Oke, untuk nilainya juga Bapak Ibu kita bisa copy paste di sini. Untuk nilai, misalkan ini sudah selesai, untuk template-nya Bapak Ibu langsung save saja. Klik save, simpan, kemudian nanti upload. Nah, untuk uploadnya Bapak Ibu kembali ke menu upload, ya. Klik upload, kemudian klik yang ini. Bisa filenya ditarik, Excelnya ditarik ke sini, atau langsung klik. Kemudian template nilai. Oke, kita coba upload. Nah, statusnya sukses Bapak Ibu. Artinya nilai kita tadi itu akan bertambah di sumatif 3. Coba kita close. Inilah kelihatan Bapak Ibu. Oke, ini nilai siswa kita. Selanjutnya, kalau rangkaian penilaian kita sudah selesai, jadi pengerjaan rapor digital madrasah ini Bapak Ibu tidak perlu menunggu nanti akhir semester. Bisa misalkan hari ini kita sudah melakukan penilaian, Bapak Ibu langsung bisa menilai siswanya, satu persatu siswanya, atau beberapa orang, langsung save, supaya tidak repot lagi nanti. Ya, kalau sudah Bapak Ibu, coba lihat di sini Bapak Ibu, deskripsinya menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam mendeskripsikan operasi matematika, perlu bimbingan dalam memahami operasi aljabar. Karena kenapa tadi bagian aljabarnya, sum satunya, sumatif satunya itu kita kasih rendah nilainya. Ya. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu ya, baru penilaian hariannya. Nah, yang semesternya Bapak Ibu tinggal klik di sini, sumatif akhir semester. Nah, untuk nilai ini, misalkan sudah selesai kita penilaian semesternya, sumatif akhir semesternya, Bapak Ibu kasih nilai, misalkan ada lagi yang mau kasih nilai, ya sudah 90 semua. Ini contoh saja Bapak Ibu. Klik simpan. Ya, kalau sudah kita simpan, kemudian kita kembali. Nah,
Nilai rapornya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi perhitungannya antara rata-rata sumatifnya dengan sumatif akhir semester. Oke, yang terakhir untuk mapel ini tinggal klik kirim. Kirimnya kemana Bapak Ibu? Jadi oleh guru yang mengampu mata pelajaran ini, ketika dia klik kirim, maka data isian rapornya itu akan masuk di akunnya wali kelas. Nanti yang print wali kelas. Ya, yang print wali kelasnya. Kalau wali kelasnya sendiri yang untuk mata pelajaran tertentu wali kelasnya? Ya, tetap dia masuk di akunnya dia. Itu minta dicabutannya. Kalau poinnya kelas ini. Oke, coba. Ini kan kebetulan wali kelasnya dia wali kelasnya sendiri kan, gurunya, dan dia ngajar di kelas ini. Oke. Dia mau kirim ke wali kelas dia atas dia gitu. Untuk wali kelas sama dengan wakamat kurikulum, sama dengan kepala madrasah ataupun staf yang bisa melihat status pengiriman nilai. Di sini dia progresnya. Misalkan mapel apa? Ya. Jadi kelihatan guru mana yang belum mengirim nilainya. Oke. Selanjutnya, ini kan masih statusnya merah, belum ada nilainya. Coba kita lihat yang matematika yang diajar oleh guru ini. Saya masuk di bagian matematika tadi, kan saya belum kirim. Nah, di bagian penilaian Bapak Ibu klik kirim. Oke, berhasil terkirim dan sini statusnya menjadi hijau. Oke, matematika sudah dikirim. Jadi wali kelas tinggal lihat status nilai sudah berapa persen yang masuk di akunnya dia. Nah, di sini kan baru 7%. Ini statusnya terkirim. Ya. Dan bagusnya di rapor digital madrasah Bapak Ibu ada satu fitur yang mungkin orang bertanya-tanya begini. Kadang-kadang kan ada siswa mungkin ya dalam tanda kutip ada beberapa guru ingin memperbaiki nilai anaknya. Mungkin kemenakan saya mau masuk di MAN IC, saya harus kasih nilai dia 95. Untuk jadi penting ini Bapak Ibu, penting juga ini. Khawatirnya nanti tiba-tiba ada perubahan data yang kita tidak tahu oleh wali kelasnya. Tiba-tiba mata pelajaran ini dia memperbaiki nilainya tanpa koordinasi dengan wali kelasnya. Dia langsung rubah nilainya, kemudian print kembali rapornya siswa, nilainya berubah jadi 95 dari mungkin 70 untuk keperluan satu dan lain hal. Jadi bagus ini harusnya ada koordinasi sebelum merubah ini. Tapi di fitur ini wali kelas itu punya akses penuh. Ketika dia kunci nilai, guru yang sudah mengklik kirim, maka dia tidak bisa mengedit lagi. Oh iya. Kalau belum diklik kirim, ini contohnya Bapak Ibu. Misalkan ibu guru tadi, oh ya saya punya kemanakan ini, saya mau rubah dulu nilainya. Nah, saya batal kirim dulu. Saya batal kirim. Kan masih bisa. Walaupun sudah cetak rapor, sudah kirim, batal kirim masih bisa dirubah. Nah, saya rubah nilai. Kan di sini katanya tadi dia perlu bimbingan dalam memahami operasi aljabar. Nah, saya tidak mau kemanakan saya nilainya rendah. Saya mau kasih 95. Oke, contoh saja. Oke. Saya klik kembali. Refresh. Tunggu dulu. Oh ya, perkalian juga tadi rendah ya. Mana tadi? Si Abdullah Furqan. Tapi tadi itu saya potong sedikit. Ya. Yang capaian tadi itu yang dibuat sendiri ya atau bawaannya aplikasi? Yang mana? Deskripsi. Ya. Sendiri dari lingkup materi yang kita buat tadi di sini. Ya. Misalkan aljabar.
simpan. Oh ini perkalian. Oke, di sini sudah hijau. Ya, kemenakan saya sudah bagus nilainya. Nah, itu kan guru wali kelas tadi belum mengklik kunci nilai. Coba kita kunci. Anggaplah ini nilainya masih ya 65 tadi. Rendah sekali memahaminya, Mail Jabar. Oke. Perlu bimbingan. Saya klik kirim. Oke, wali kelas. Ini wali kelas jangan juga karena mau iseng-iseng langsung kunci nilai sebelum cetak rapor. Padahal masih dalam proses. Ya. Jadi wali kelas, Bapak Ibu yang jadi wali kelas mengunci nilai, kunci nilai di status nilai ini itu setelah rangkaian cetakan rapor selesai. Misalkan saya cetak kunci nilainya. Nah, ya hanya di wali kelas Bapak Ibu. Di kepala madrasah juga bisa. Maksudnya dikunci nilai supaya tidak ada yang berubah-ubah nilai. Dia punya kapasitas wali kelas. Ya, wali kelas. Oke. Coba kita lihat Bapak Ibu. Saya sudah kunci nilai, kemudian saya ingin batal kirim. Jadi untuk mengedit nilai ketika yang sudah dikunci maka harus klik batal kirim dulu. Nah, misalkan saya klik batal kirim, gagal. Nilai sudah dikunci oleh kelas tidak dapat membatalkan pengiriman nilai. Jadi kita tidak bisa batalkan pengiriman nilai tanpa berkoordinasi dengan wali kelas. Misalkan Bapak Ibu ada kekeluargaan, misalkan minta maaf ini wali kelas, saya mau rubah nilai kemenakan saya karena dia mau tes tentara atau mau masuk di sekolah favorit. Nah, ini bukan berarti kita memberi peluang Bapak Ibu, tapi minimal ada koordinasi di sana. 50 juta. Tapi kalau kepala madrasah sudah kunci nilai, nah, juga wali kelas tidak bisa batalkan pengiriman. Ya. Kan ada kunci kelas, ada kunci gerbang. Bisa masuk kelas. Bisa buka kunci lebih tinggi 50 juta. Kita duplikat kuncinya. Oke. Jadi kalau itu bahaya. nah, ini wali kelas tinggal buka kunci saja. Kalau misalkan nanti dia sudah mengunci ternyata ada perbaikan nilai. Karena kan kadang-kadang juga itu ada ketika cetak rapor ada yang terlewat nilai siswa kita. Misalkan semua nilai sudah ada, ternyata ada satu siswa, misalkan kayak kemarin kasus kita Bapak Ibu di madrasah saya, ada nilainya terlampau tinggi, 100 lebih. Terlalu semangat nilainya. Ya kemarin, alumni kemarin, sehingga dia dapat prestasi siswa terbaik. Sudah pindah siswanya, masih ada nilainya? Masih ada Bapak Ibu. Dan nilai siswa kita yang sudah alumni, ketika kita menggunakan rapor digital madrasah ini, dia tidak akan hilang datanya. Tetap ada. Misalkan dia sudah selama kita menggunakan rapor digital madrasah ini, kita tidak merubah-rubah database di rapor digital madrasah kita. Artinya linknya masih sama, hostingnya masih sama, di penyedia yang sama. Siswa kita misalkan hari ini kita sudah pakai rapor digital madrasah, 5 tahun ke depan ada siswa yang rapornya hilang atau sobek atau rusak atau tercecer, dia minta mau dicetakkan lagi di sekolah sebelumnya. Tidak perlu khawatir, rapor digital madrasah memfasilitasi itu. Ya, jadi kekhawatiran kita yang kemarin-kemarin
Ya, kekhawatiran kita yang kemarin-kemarin misalkan rapornya aplikasinya tiba-tiba error, hilang apa, rapornya tercecer. Ya, kekhawatiran itu insya Allah kita bisa carikan solusi. Rapor digital madrasah memfasilitasi rapor-rapor yang seperti tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Dari kabupaten, misalkan dari madrasah juga rapornya sudah bermasalah, tapi sudah pernah kirim nilai ke pusat. Nah, datanya bisa diambil, ditarik dari rapor pusat. Oke. Untuk mapel dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Mapel untuk kurikulum merdeka. Kurma. Saya barangkali. Ya. Ya, khususnya untuk kurikulum merdeka. Ini kan masih zaman transisi barangkali ini. Atau kan diganti kebijakan dan sebagainya. Ada kata maksudnya berubah dalam waktu singkat ini. Kira di aplikasi ini diubah lagi total itu. Ya, rapor kita itu mengikuti kebijakan pemerintah. Artinya seperti kita kan mungkin ini aplikasi kan hanya kerja ya mereka. Ya. Mungkin disetel ulang disesuaikan dengan regulasi terbaru. Ya, kan tinggal diklik update saja Pak. Ketika ada perbaikan, ada perubahan. Tapi kan intinya kalau rapor itu kayak kemarin K13, kan K13 belum ada yang sumatif ini. Nah, ketika ada kurikulum merdeka, maka diupdate lah ini. Tapi ya, tapi kalau terkait penilaian rapor kan sama saja sebenarnya dengan rapor yang lain. Tetap ini akan menyesuaikan. Bukan dari sisi madrasahnya yang harus merubah sistem yang ada di rapor ini, tapi dari sisi pusatnya. Tapi untuk platformnya tetap. Satu lagi, ini terkait dengan hostingnya tadi ini sistem ini saya lihat. Ini NTSPC rapor madrasah.com. Beda dengan yang di sistemnya Kementerian Agama atau dia terkoneksi ya? Nah, jadi gini Pak, rapor madrasah itu kita disiapkan 3 versi. Versi yang pertama adalah versi semi online. Ada server, ada klien. Kita siapkan server. Kalau mau diakses, maka servernya harus dihidupkan dulu oleh operator. Kemudian dipakailah oleh guru-guru dalam satu ruangan seperti ini. Dan misalkan ini servernya saya pakai. Guru-guru akan bisa membuka rapor itu ketika servernya saya hidupkan. Yang pertama. Yang kedua versinya adalah installer. Installer hampir sama dengan yang video tadi, tapi dia lebih ringan lagi. Hanya keterbatasannya ketika guru mau akses dari rumah tidak bisa. Kecuali di online kan servernya dan harus hidup 24 jam. Nah, yang ketiga versi hosting. Nah, inilah versi hosting. Yang versi hosting ini oleh operator. Yang hosting ini kan suatu saat mungkin kita butuh kita butuh mungkin ada anak-anak yang mau dibuat dirinya. Sementara mungkin apa ya, ini kan mungkin berbayar seperti kayak semacam web ya, kita sewa hosting. Ya, hosting itu disewa. Jadi artinya hosting tersebut sepanjang masih kita bayar dan sebagainya masih bisa kita berjalan ya. Kalau umpamanya kita tidak bisa katakan ya, berhenti terlambat atau berhenti tidak bisa nilai kecuali kalau tetap kita bayar gitu. Ya, untuk mengamankan data kita bisa backup datanya. Kita download backupannya, kemudian kita pindahkan di server lokal. Kan kemarin sudah diskusi sama Pak Simon, kita kan punya web 2. Pertama web MTS, yang spesifik, yang kedua yang apa? Yang namanya pinjar. Kemarin kalau di MTS spesifik saya tidak terlalu karena maksudnya nggak terlalu paham bagaimana udah nyari PRD di itu. Bilang apa? Saya lihat sekarang ada apa buat web baru hanya ini khusus RDM saja supaya tidak membebani server yang lain. Ini begitu? Ya. Oh iya berarti ya. Saya kira tadi mana di titik tadi karena tadi. Ya. Kalau ini tinggal kita download backupannya. Misalkan kita mau ganti hostingnya kita, backupan tadi tinggal diupload saja. Semua datanya tertarik ke sana.
intinya di backup ya. Ya, itu yang penting, backup data. Oke. Sama kan kasusnya PDN kemarin tidak ada backupan, tiba-tiba ada. Nah itulah saya maksud. Ya, jadi penting. Jadi itu dari sisi operator dia melakukan backup. Ketika semua nilai sudah selesai, maka dia membackup. Dan backupannya juga tidak terlalu besar dia ukurannya, hanya megabyte. Oke, Bapak Ibu masih ada? Ya, untuk kelima ada di rapor digital madrasah itu baru semester ini dia update dan itu sudah bisa digunakan. Nanti sebentar P5-nya kita uji coba juga. Ya Bu. Saya itu juga banyak pertanyaan sebenarnya. Masuk P5 yang ada replikasi kan. Bagaimana TTBG-nya boleh diisi, boleh nggak bisa? Ya, nanti sama-sama sebentar kita lihat. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan, kan seumpama pelajaran bahasa Arab nih ada 3 bab. Berarti yang kami input dalam RDM ini cuma nilai akhir dari 3 bab ini apa kita mengisi per bab? Ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Jadi kondisikan sesuai ya, bisa per bab, bisa dalam satu bab itu ada 2 penilaian kita lakukan. Misalkan penilaian harian 1, penilaian harian 2 bisa kita fasilitasi di situ. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Kalau bobot nilainya kesepakatan saja atau itu bobot kondisional, bisa kita sesuai dengan kesepakatan di satuan pendidikan. Misalkan kita sepakati untuk semua mapel kita 60-40 atau 75-25. Nah itu, kemudian ini dia fleksibel Pak. Jadi dia tidak akan mempengaruhi mata pelajaran yang lain ketika kita masukkan bobotnya di situ. jadi setiap mapel itu bisa beda? Bisa beda. Ya silakan, itu internal satuan pendidikan. Oke. Oh ya, kalau ini tambahan nilai kehadiran itu atau nilai sikap Di wali kelas